Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan mensyukur lantaran tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kita kecuali itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebabnya memang lewat hal, misalnya nikmat makanan dan minuman, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti air ini, walaupun sebabnya kita mendapatkan air ini mungkin di toko, tapi ujung-ujungnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat tersebut, yaitu diambilnya air ini dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita berdalih lagi, itu kan karena saya membeli, maka ujung-ujungnya juga membeli itu karena kita punya uang, dan uang kita itu kita dari kerja karena kita sehat, dan kesehatan ini juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fama bikum min nikmatin faminallah, maka seluruh kenikmatan yang ada pada kalian hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Tidak ada satupun yang kita miliki ini kecuali pasti itu adalah pemberian dari Allah SWT semata. Tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Dia. Cuma ada yang langsung seperti nyawa kita, hidup kita. Ada yang lewat sebab seperti itu. Makanya barakallahu fikum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian terindah lantaran nikmat-nikmat yang kita miliki ini. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui seluruh yang kita miliki ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata dari kerja keras kita, bukan. Kerja keras hanya sebagai sebab. Bukan karena kecerdasan kita, bukan. Kecerdasan hanya sebab saja. Kita akui dengan sepenuh hati bahwasanya semuanya dari Allah. Itu wujud syukur. Kemudian wujud syukur yang kedua adalah kita melafatkan lisan kita memuji yang memberi tadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dengan ucapan tahmid, alhamdulillah, segala puji milik Engkau ya Allah atas semua nikmat yang Engkau telah limpahkan kepada kami. Kemudian wujud syukur yang ketiga adalah dengan apa? Menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena hakikatnya ini adalah milik Allah, pemberian dari Allah, maka kita tidak boleh menggunakan barakallahu fikum apapun yang kita miliki ini kecuali atas izin pemilik dan pemberinya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menggunakan mata kita ini kecuali untuk melihat apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menggunakan air minum ini kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menggunakan uang kita karena itu bukan uang kita hakikatnya. Uangnya siapa? Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Kita boleh menggunakan tapi dengan syarat di jalan yang diridhoi oleh
Allah. Karena itulah yang punya, bukan kita yang punya. Itu syukur. Mengakui semuanya atas nikmat Allah. Memuji siapa? Allah. Puji Allah, bukan puji kita. Kita punya harta bukan kita yang cerdas. Tapi memang mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah apa? Digunakan nikmat itu sesuai dengan keinginan yang punya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Pulpen kita gunakan untuk menulis yang baik. Uang kita digunakan untuk belanja yang baik. Akal kita digunakan untuk yang baik. Begitu semuanya. Fama bikum min nikmatin faminallah. Karena segala sesuatu yang kita miliki dari nikmat ini semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan untuk membaca sebuah kitab, sebuah buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Buku yang kecil namun sangat besar manfaatnya sampai bab yang ke-12 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, mengampuninya dan meridhoinya. Babul hassi 'ala istiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Bab yang ke-12 adalah bab untuk memperbanyak amal kebaikan di akhir-akhir umur. Nah, bab untuk memperbanyak kebaikan di akhir-akhir umur. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi keberadaan kita di dunia ini sekarang itu berbatas. Keberadaan di dunia ini semuanya itu memiliki batas. Baik secara syar'i, secara dalil dari Al-Quran ataupun hadis, atau secara akal, realita. Secara dalil misalnya Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Segala yang memiliki jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah yang pasti terjadi. Tidak mungkin satu pun dari hambanya yang bisa mengelak dari ketetapan tersebut, yaitu merasakan adanya apa? Kematian. Dan secara realita, secara akal kita sudah melihat kakek kita sudah meninggal. Nenek kita sudah meninggal. Tetangga-tetangga kita sudah banyak yang mendahului kita. Hidup kita itu terbatas sekali. Bahkan tidak ada dari satu pun manusia yang mengetahui batas daripada sisa hidupnya di dunia. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Padahal setelah kematian itulah hakikat kehidupan.
Setelah kematian itu adalah apa? Hakikat kehidupan yang hakiki di situ. Karena kehidupan setelah mati itu adalah kehidupan yang kekal, yang abadi, yang tidak ada lagi kematian setelahnya. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan seluruh penduduk surga ke dalam surga tanpa terkecuali, sebagaimana seluruh penduduk neraka sudah masuk tepat tanpa ada yang salah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil penduduk surga dan memanggil penduduk neraka, ya ahlal jannah wa ya ahlan nar. Wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka. Dan tatkala itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya al-maut tadi, kematian, dalam bentuk yang mahsus, dalam bentuk yang terindra. Mati itu ada makhluk atau bukan mati itu? Kematian itu makhluk atau bukan? Makhluk, no? Iya kan? Mati kan makhluk kan? Cuma makhluk yang tidak ada bentuknya kalau sekarang. Tapi realitanya ada enggak? Nah, banyak sekali. Itu kuburan udah penuh itu. Iya kan? Ada kejadiannya tapi enggak ada bentuknya seperti apa. Dan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir, tatkala seluruh penduduk surga sudah menempati surga dan seluruh penduduk neraka sudah menempati neraka, Allah Subhanahu wa taala itu Maha kuasa atas segala sesuatunya, menjadikan apa? Al-maut tadi, kematian itu dalam bentuk domba. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Dan Allah mampu untuk menjadikan sesuatu. Jangankan menjadikan domba. Allah menciptakan matahari yang sangat besar aja mampu. Iya kan? Jangankan menjadi domba. Allah menciptakan kita semua ini yang lebih sempurna daripada domba aja kita, Allah mampu. Iya tidak? Bukankah kita semua dulunya enggak ada? Kemudian Allah mengadakan kita dengan bentuk yang sangat sempurna. Itu aja mampu. Apalagi menciptakan sesuatu yang sudah ada, yaitu kematian. Tinggal dibentuk aja dalam bentuk domba. Itu sangat mudah. Setelah memanggil mereka, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khuludun wala maut. Tubiha al-mautu. Faqala rabbu khuludun wala maut. Kematian disembelih. Dalam bentuk domba tadi disembelih. Sehingga apa? Kematiannya apa? Kematiannya apa? Mati. Kematian mati. Maka apa? Kematian mati. Maka apa? Gak ada kematian. Sudah itu. Yang jadi penduduk surga udah nikmat terus tanpa ada kematian. Sebagaimana yang ada di neraka, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Itu sengsara terus, tidak ada kematian. Naudzubillah. Bayangkan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuludun wala maut. Kekal sudah, enggak ada lagi namanya apa? Kematian. Itulah hakikat hidup, itulah hakikat kehidupan. Karena apa? Hidup yang tidak ada akhir. Adapun dunia yang kita perjuangkan, subhanallah, sampai menjadikan kepala sebagai kaki. Subhanallah, kepala nggak salah apa-apa, bapak-bapak, ibu-ibu. Dijadikan apa? Kaki. Tulang dibanting. Itu untuk apa coba? Untuk kita di dunia, iya tidak? Untuk sekedar kita mendapatkan motor, atau untuk kita mendapatkan rumah, atau untuk sekedar mendapatkan makanan yang enak. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tulang tak salah apa-apa dibanting-banting coba. Subhanallah. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Dunia yang kita sendiri tidak punya jaminan sampai kapan kita akan ada di dunia ini. Kalau tahu sih mending. Saya mati tahun 2070 misalnya. Lumayan. Sekarang 2025, masih 35 tahun lagi. Maksiat dulu lah. Kalau seandainya apa? Tahu. Masalahnya ada enggak? Jenengan aja enggak tahu. Ada yang tahu enggak? Batas usia jenengan ada enggak?
Satu pun nggak ada tahu. Nggak ada yang tahu. Demi Allah, bisa jadi saya mati besok. Bisa jadi nanti setelah kajian. Bisa jadi minggu depan. Bisa jadi kapanpun. Dan gak ada satupun yang punya jaminan untuk hidup 1 tahun lagi. Apalagi 20 tahun lagi, apalagi sampai 60 tahun. Gak ada. Dan itu pasti. Bukan fiktif atau apa. Mata kita sudah melihat. Telinga kita sudah mendengar berkali-kali. Assalamualaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ini takut dikirain ada yang mati temenan ya. Sampun nilar dunyo, gitu kan? Berkali-kali telinga kita mendengar hal tersebut, ya tidak? Berarti itu real. Berarti itu betul-betul nyata. Seandainya kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, berarti apa yang Allah katakan tentang kehidupan setelah mati di akhirat itu berarti benar, sama persis, ya tidak? Karena sama-sama firman, sama-sama ayat Al-Qur'an. Maka itu barakallahu fikum, ulama kita yang merupakan pewaris Nabi, itu tugasnya itu mengingatkan kita, mengingatkan manusia. Sampai menulis kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang judulnya apa? Memotivasi untuk banyak melakukan kebaikan di akhir-akhir umur. Padahal yang namanya akhir umur itu kapan? Akhir umur bisa jadi menit ini. Akhir dari usia kita. Jangan dikira akhir umur adalah 60 tahun, 70 tahun. Akhir umur yang gak ada yang tahu. Berarti ini sebenarnya motivasi untuk kita selalu menambah kebaikan di akhir umur kita yang mungkin adalah sampai hari siap akhtiar. Kalau besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana? Siap enggak? Ngeri kan? Ngeri sekali, Juan. Ngeri sekali itu. Seperti itu. Makanya bersamalah ulama. Bersama ulama itu bukan yang cuma duduk-duduk bersama mereka, tapi apa? Bersama bimbingannya. Bimbingan ulama. Sekalipun kita nggak duduk sama mereka, Imam Nawawi itu di Damaskus dan beliau sudah nggak ada, sudah wafat. Nggak mungkin kita duduk dengan dia. Kalau duduk dengan dia sama dengan kita mati dengan dia kan? Nggak mungkin gitu kan? Nggak ada yang mau itu kan? Duduk dengan apa? Orang yang sudah meninggal takut semua, ya tidak? Duduk dengan para ulama adalah duduk dengan ilmunya, dengan penjelasannya, dengan bimbingannya, dengan kitab-kitabnya sudah ada ditulis itu. Nanti kita akan diingetin. Salah satu pengingat yang diingatkan oleh Imam Nawawi adalah agar kita memperbanyak kebaikan di akhir-akhir usia. Barakallahu fikum. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah inilah ulama. Ulama itu membimbing umat dengan ilmu. Ilmu itu adalah qala Allah, adalah firman Allah, wa qala Rasul, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu. Ulama Rabbani, ulama yang hakiki adalah ulama yang mengajak umat, membimbing umat di atas petunjuk apa? Al-Quran. Di atas petunjuk apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Antum lihat kan, dari awal setiap Imam Nawawi menulis bab, maka di bawah bab itu adalah apa? Qallallahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Itu
Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat sayang pada kita. Tidak ada tendensi apapun, maksud apapun Allah itu terhadap hambanya. Tidak ada. Allah nggak butuh hambanya. Sedikit pun nggak butuh. Sedikit pun nggak butuh. Kalau manusia berbuat baik kepada manusia, pastilah. Walaupun sedikit pasti ada apa? Tujuan. Itu pastilah. Minimalnya tujuannya ya cari pahala lah. Itu paling minimal, ya kan? Allah itu nggak butuh pahala, nggak butuh apapun. Wong itu adalah Al-Ghani. Allah itu maha kaya, maha yang tidak membutuhkan terhadap sesuatu pun. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan syariat Islam, itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk apa? Kebaikan, keselamatan, ketenangan, kebahagiaan hamba tersebut. Bagi yang mau mengambil petunjuk, ya kan? Gak mau gimana? Kalau gak mau gimana? Ya gak apa-apa, gak butuh kok. Allah itu gak butuh sama sekali dengan apa? Hambanya. Allah itu gak termudaratkan sedikit pun dengan maksiatnya hamba. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya seluruh jin, seluruh manusia dari awal sampai akhirnya hatinya seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, hatinya sama dengan hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mazada dzalika fi mulki syai'an. Tidak akan pernah menambahkan hal itu di kekuasaanku sedikit pun, enggak akan nambah. Enggak butuh. Kalau maksiat, apakah Allah tersakiti? Apakah Allah jadi sedih? Tidak. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum mana qasadzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, dari seluruh jin dan manusia, dari awal sampai akhirnya, seandainya semuanya kalian hatinya itu seburuk hati Fir'aun, semuanya buruk semua, seburuk Fir'aun yang paling buruk hatinya, mana qasadzalika fi mulki syai'an, tidak akan pernah mengurangi sedikit pun dari kekuasaan dan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang gak butuh. Barakallahu fikum. Makanya barakallahu fikum, ini pentingnya kita selalu di atas bimbingan syariat, di atas bimbingan Islam. Islam yang bersumber dengan Al-Quran, Islam yang bersumber dengan hadis Nabi SAW, Islam yang bersumber dengan penjelasan para ulama. Para ulama telah mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan hadis, menulis kitab, menyusun bab. Itu untuk apa? Untuk kebahagiaan kita, untuk membimbing kita agar selalu di atas jalan yang benar, agar kita tenang, agar kita selamat dunia dan akhirat. Nah, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Dalam surat Fatir ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memanjangkan usiamu dalam waktu yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, yang memberikan peringatan. Nih. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan usia yang panjang untuk kalian? Kita diberikan usia, sebagian kita sudah 20 tahun, sebagian kita sudah
30, 40, 50, bahkan ada yang 60. Panjang sekali usia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga cukup untuk berpikir kalau dia memang mau berpikir. Itu, Masya Allah. Wajah aku menadir, dan telah datang kepada kalian yang memberikan peringatan. An-nadir di sini sebagian ulama mengatakan Rasul, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi yang mengatakan adalah asyaib, uban. Rasul memberikan peringatan, sebagaimana uban juga sebenarnya memberikan peringatan kepada kita, ya tidak? Sing krasa uanan. Penuh, berarti pripun nih kebakar pun penuh. Jadi pun sepuh. Gimana? Peringatan itu adanya uban. Rut bisa ukuan burung Rut. Urung, berarti sinom. Pantas sih sinom kan? Nek wis mulai 30, 40, 50, udah 60, wis one talk. Apalagi udah mau 70. Itu peringatan sebenarnya. Memperingatkan kepada kita, tidak lagi muda kita. Uban sudah mulai tumbuh, ya kan? Fisik sudah mulai lemah. Gigi sudah mulai rompol, telinga sudah tidak mulai mendengar dengan baik. Ya masa sih akan sehat terus kan? Nggak mungkin kan? Berarti ya ujung-ujungnya juga apa? Ya yang asalnya tanah ya kembali ke tanah. Ya memang udah mendekati untuk apa? Ke tanah. Semuanya itu. Jadi bukan kita bertambah umur. Makanya nggak ada syariat yang namanya ulang tahun, itu nggak ada. Nggak ada yang namanya syariat ulang tahun, itu nggak ada. Karena dia bersuka cita dengan apa? Berkurangnya umur gitu kan. Harusnya dia adanya sedih gitu ya. Bukan bertambah, dia berkurang karena jatah itu sudah tertulis di Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu seluruh takdir sudah ditetapkan. Usia kita sudah ditetapkan, cuma kita nggak tahu ilmu gaib. Karena itu hal yang gaib. Berarti tambah umur kita berarti apa? Bukan tambah, tapi apa? Berkurang. Kalau seandainya kita dikasih umur 41 tahun, 41 tahun kurang pira ya Pak lebih. Nah, jimaning lah. Nah, kalau kita sekarang umur 40, itu bukan kita tambah umurnya itu. Ih, ngeri sekali. Tinggal setahun lagi. Bukan mendoakan loh ya. Tapi ya itu hakikat memang seperti itu. Bertambah usia itu artinya adalah berkurangnya jatah hidup. Bukan semakin. Tambah usia kita, kemudian kita happy-happy, hura-hura, senang-senang, bahkan senangnya di atas kemaksiatan, dengan pergi ke diskotik atau klub atau yang lainnya, naudzubillah. Senang jatah usianya semakin berkurang, senangnya di atas kemaksiatan, naudzubillah, cuma naudzubillah. Harusnya berpikir, iya kan? Muhasabah. Uban sudah mulai banyak, malah apa? Hura-hura. Seperti itu. Dan kita semua itu. Berlalu hari itu adalah berlalu usia kita. Mau nggak mau, sadar nggak sadar. Mau ya silakan, nggak mau juga nggak apa-apa kok. Yang penting waktunya tetap berjalan. Nggak ada yang bisa menghentikannya. Sadar yang jenengan alhamdulillah, orang sadar ya wayah mati tepat ini. Malaikat maut maksudnya, iya kan? Malaikat maut cuma diperintah itu jatahnya habis itu, cabut itu. Sudah selesai. Mau ya mau ya monggo. Nggak mau juga Pak, ya tetap aja. Sadar ya, alhamdulillah, ya Allah. Maju ini, maju tua, berarti apa? Semakin dekat dengan
aja. Ya, alhamdulillah itu bagus. Orang sadar wis tua, orang gelem sembayang, batu ke orang kena ada sujud namaring masjid seperti itu. Ya silahkan, nggak ada masalah. Semua akan apa? Menanggung. Semua akan menanggung sendiri apa yang ia tanam di dunia ini. Itu pasti. Sing ngandel. Orang ngandel bro. Ya apa itu? Gak ada yang dirugikan, gak ada yang diuntungkan, ya tidak? Gak ada yang dirugikan. Allah gak rugi, Rasul gak rugi, kita semua gak ada yang rugi. Yang rugi adalah kita sendiri. Kita sadar ya kita untung untuk diri sendiri, kita gak sadar naudzubillah itu rugi juga rugi untuk sendiri. Jangan dikira Allah itu ada keuntungan, itu enggak. Atau kita ustadznya itu menyampaikan kita ada keuntungan, enggak ada. Cuma berharap tadi pahala. Semoga dengan mengingatkan saya dapat pahala gitu aja. Selebihnya enggak ada. Emang kalau jenengan umurnya panjang terus kon mijeti aku, ya enggak ada. Paling siapa? Abu siapa? Abu siapa ya? Abu Maryam, Abu Musa itu. Seperti itu. Kowe nyeluk tulung tak bayar loh, orang gratisan loh, seperti itu. Itu contoh gitu. Nah, nggak ada itu, kan nggak ada kan? Ya, sebegitunya Rasulullah SAW capek-capek itu, bahkan perjuangannya itu udah berjuang dengan segala potensi yang ia miliki, hartanya, jiwanya, kehormatannya, seluruhnya beliau korbankan. Apa beliau minta upah dari para sahabat? Tidak. Nggak ada itu. Rasulullah SAW digaji oleh sahabat, nggak ada. Sebagian mereka bahkan saudaranya, paman-pamannya itu Abu Jahal, Abu Lahab, itu dalam kekufuran, itu saudara terdekatnya loh, paman-pamannya itu loh ya. Itu yang rugi siapa? Apa Rasulullah rugi dengan kekafirannya mereka? Ya tidak. Yang rugi siapa? Ya Abu Jahal sendiri, pamannya sendiri yang rugi. Gitu. Maka tidak ada pilihan kaum muslimin wal muslimat. Pilihannya cuma satu, ya udah kita taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Toh ketaatan itu seluruhnya kembali kepada kita. Barakallahu fikum. Itu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kami telah memberikan panjang umur bagi kalian sehingga kalian bisa berpikir kalau memang mau berpikir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita yang hak, yang batil, semuanya sudah terang. Emang ada tuh kejahatan, keburukan yang masih samar? Memang ada? Gak ada kan? Semua orang tahu yang namanya khamr itu adalah haram. Semua orang tahu. Semua orang tahu zina itu haram. Tahu, sudah dijelaskan oleh Rasul. Semuanya pun tahu. Judi haram, syirik haram, ya tidak? Semuanya sudah tahu. Sebagaimana kebaikan juga sudah Rasulullah SAW jelaskan. Dengan sejelas-jelasnya, tidak ada samar lagi. Islam itu satu-satunya agama yang hak. Semuanya sudah tahu dan bisa diuji. Mau diuji apanya? Silahkan, siap diuji Islam itu. Diuji kitab sucinya, siap. Tidak akan pernah ada satupun kesalahan. Jangankan Al-Qur'annya, satu huruf saja tidak akan ada yang salah. Dan terjaga terus. Syariatnya silahkan diuji. Mau diuji dengan apapun. Sering sekali. Bagi orang yang masih ragu dengan hukum Islam, tunjukkan satu saja hukum Islam yang tidak sesuai dengan akal sehat, tunjukkan. Akan saya terangkan. Karena apa? Bukan syariatnya yang salah, akal jenengan yang belum sehat. Pasti itu, saya bisa menerangkannya. Pastikan, saya pastikan. Mau orang kafir, mau orang liberal, mau orang apapun. Saya bisa menerangkan. Tidak mungkin itu di syariat Islam ada kezaliman. Ini bukan menurut Al-Quran loh ya, menurut akal. Pasti sudah. Coba sebutkan satu ada syariat Islam yang tidak selaras dengan akal sehat. Tapi saya katakan akal yang sehat. Karena akal itu ada yang sehat, ada yang sakit. Bahkan ada yang dalam tanda kutip sudah nggak berakal. Iya kan?
Kalau syariat itu salah menurut orang gila, ya sudah memang itu akalnya memang lagi nggak ada gitu kan. Ya nggak perlu diperdebatkan kalau gitu. Maksudnya untuk akal yang sehat. Tidak ada satupun syariat Islam yang akan bertentangan dengan akal sehat. Tidak ada. Tidak ada satupun syariat Islam yang tidak sesuai dengan norma-norma kebaikan. Tidak mungkin. Coba, apa coba? Kisos penggal leher itu dolim misalnya, subhanallah. Itu kemaslahatan yang luar biasa. Lihat di mana satu negara itu menerapkan kisos coba. Misalnya negara apa? Arab Saudi. Coba lihat angka pembunuhan di Saudi. Angka pembunuhan di Saudi satu tahunnya itu hampir sama dengan angka pembunuhan di Amerika selama 1 hari. Di Saudi ada pembunuhan? Tidak ada. Tapi sangat sedikit orang mau membunuh manusia. Itu sangat jarang sekali. Karena apa? Tahu ya kan? Konsekuensi dia membunuh, tahu apa? Dibunuh. Pikir-pikirlah. Tapi kalau konsekuensi membunuh, itu kalau ditanyakan tidak ada niat misalnya. Atau ini dan itu. Atau paling di seumur hidup, itu pun ada grasi kayak apa kayak seperti itu kan. Kelakuan baik dan yang lainnya bisa jadi cuma 5 tahun. 5 tahun berbuat baik lagi, 3 bulan lepas. Gimana mau apa? Takut, ya kan? Maka sekarang kau coba lihat, jangan di negara Amerika lah ya, terlalu jauh. Di negara kita, tiap hari kita mendengar adanya apa? Pembunuhan loh, tiap hari. Iya tidak? Ada seorang kemarin di Surabaya itu kan, dibunuh wanita yang dibunuh oleh pacarnya, ya kan? Baru kemarin, tadi ada lagi. Subhanallah. Mungkin besok kalau kita mau ngikutin berita mungkin ya ada terus kayaknya. Itu yang diwartakan, yang diberitakan. Bagaimana dengan yang tidak kita tahu, ya kan? Jauh lebih baik. Kenapa? Karena tidak dengan hukum yang paling tegas dan paling adil. Berarti kisos itu adalah sebaik-baik hukuman, ya kan? Karena dia menutup pintu-pintu untuk tertumpahkannya darah dengan mudah. Coba sebutkan lagi, coba silahkan. Bisa didiskusikan. Pasti syariat Islam tidak akan pernah berbenturan dengan akal yang sehat. Kalau ada yang berbenturan, pastikan akalnya yang kurang sehat. Itu pasti sudah, nggak mungkin nggak. Karena syariat itu adalah datang dari sisi Allah SWT yang maha benar. Dan itu termasuk firman-Nya, dan firman Allah itu sifat Allah, berarti tidak mungkin salah. Seperti itu. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita, mengingatkan kepada kita, sehingga kita dalam hidup ini punya tujuan, punya makna, dan hidup kita menjadi lebih baik di dunianya, terlebih di akhiratnya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.